Prof. Oh, jadi dari tadi belum di record ya. Oke. Jadi faktor-faktor produksi tadi yang 4, land, labor, capital, and entrepreneurship, itu dipergunakannya faktor produksi itu memperoleh balas jasa. Faktor produksi land, tanah, itu karena digunakannya tanah itu menerima balas jasa berupa sewa tanah, bukan harga jual tanah, tapi sewa tanah. Karena itu menggambarkan nilai produksi daripada tanah tersebut. Labor, faktor produksi labor, itu yang dipakai atau yang dihitung sebagai balas jasa penggunaan faktor produksi labor atau tenaga orang bekerja, itu adalah gaji atau upah. Ya. Yang ketiga, capital. Balas jasa dari penggunaan dana-dana permodalan itu disebut dengan profit. Jadi land itu menghasilkan income, labor menghasilkan wage, land menghasilkan rent, labor menghasilkan wage atau income, sedangkan capital itu menghasilkan keuntungan, profit. Nah, entrepreneurship itu menghasilkan apa yang disebut dengan nilai tambah dari keahlian seseorang atau entrepreneurship seseorang. Nah, di dalam hal ini empat-empatnya ini akan kita bicarakan di hari ini di dalam bentuk total daripada balas jasa tersebut yang dicatat sebagai produk domestik bruto suatu negara, GDP suatu negara, gross domestic product suatu negara, yang kalau dilihat dari sisi produksi namanya gross domestic product, kalau dilihat dari sisi income disebut dengan national income, pendapatan nasional. Ya, jadi kalau orang-orang kalian dengar yang namanya PDB, itu sebetulnya mirror image daripada pendapatan nasional, mirror image. Ya, tidak persis sama, pasti ada discrepancy pajak perbedaan perhitungan, ya, diskrepensinya tidak sama, tetapi menggambarkan itu kita bicarakan hari ini yang sudah saya bagikan bahannya itu sebetulnya merupakan sesuatu yang dapat dimengerti dengan mudah kalau memakai angka-angka. Tapi sebelum pergi ke angka, tentu kita harus bicara mengenai konsep, dan konsep inilah yang akan saya bicarakan hari ini. Ya, bagaimana agar Anda mengerti mengenai konsep. Ada yang mau bertanya sampai sini? Kalau tidak, silahkan buka dokumen yang saya kirim. Pertama, yaitu macro ada. Kalau bisa pakai handphone, jadi agak sulit. Mutia bisa tanda tangan kan biar teman-teman ya, tinggal Mutia ikutin. Nah, oke ya. Oke. Di dalam isu ini kita ingin membicarakan mengenai beberapa hal. Satu, apa sih itu macroeconomics, ya. Kemudian gimana kita bisa melihat tren dan fluktuasi dari pertumbuhan ekonomi dan menjelaskan benefit dan cost daripada economic growth. Lalu kedua, ya tadi itu pertumbuhan ekonomi. Yang kedua juga melihat trends and fluctuations di dalam pengangguran atau unemployment dan menerangkan mengapa terjadi unemployment. Itu faktor unsur kedua dari makroekonomi. Yang ketiga adalah tren daripada nilai tukar dari rupiah dan menerangkan kenapa ini. Tapi selain itu, kita juga akan bicarakan satu hal yang penting, yaitu mengenai gerak-gerik defisit dan surplus dan hutang pemerintah. Ya, empat ini merupakan sesuatu yang selalu dibicarakan di dalam makroekonomi. Sekarang kita masuk ke halaman 2, ya. Kenapa sih kita perlu mempelajari mengenai makroekonomi? Karena ini Bu, biasanya, ya, ini halaman 2 ya. What will your world be like?
Kenapa kita mesti mempelajari makroekonomi? Karena selalu setiap insan di dalam kehidupannya, dia akan coba bertambah baik kehidupannya. Selalu ada keingintahuan apakah saya di bulan-bulan depan, di tahun-tahun depan akan lebih baik kehidupannya. Dan biasanya kehidupan itu dilihat dari kemampuan kita menghasilkan, income kita, produksi kita. Itu satu. Tapi bukan hanya itu ya. Sebagai insan di setiap negara, di setiap tataran level daripada pendidikan, selalu ditanya, apakah kira-kira ada peluang pekerjaan enggak sih? Apakah jobs will be plentiful? Apakah lapangan pekerjaan akan tersedia? Orang yang sekolah, habis sekolah, dia ingin punya lapangan kerja. Orang yang uh, habis ikut training, latihan, dia ingin bekerja. Yang ketiga, saya punya income, saya punya pekerjaan. Tapi apakah income tersebut mampu untuk membeli barang yang saya butuhkan? Itu menjadi penting. Sehingga unsur harga, yaitu berapa banyak income ini bisa saya pakai beli, berapa banyak barang, itu sangat tergantung daripada harga barang tersebut. Dan faktor perubahan harga barang itu akan menentukan biaya di kehidupan seseorang. Ya, jadi kalau Anda punya income 1 juta, harga berasnya cuman harga berasnya 10.000, berarti dalam setahun, dalam sebulan Anda hanya bisa beli 100 kilogram beras. Ya, kalau misalkan Anda adalah pengelola rumah piatu, misalkan perlunya 300 kilogram beras, setiap kali naik beras berarti ada cost of living yang lebih tinggi. Dan berarti sebaliknya kesejahteraan yang lebih rendah. Nah, ini juga adalah isu di dalam makroekonomi yang membuat kenapa 3 faktor tadi, PDB atau Gross Domestic Product, kemudian unemployment, dan ketiga adalah harga menjadi penting. Dan yang bukan hanya itu saja, karena di dalam setiap pemerintahan, hampir di seluruh dunia sekarang, tidak pernah ada negara yang nggak ada pemerintahnya. Maka unsur keuangan negara itu menjadi penting. Dan biasanya unsur keuangan negara yang penting 3 faktor yang dilihat adalah apakah ada surplus atau ada defisit, atau banyak hutang atau tidak banyak hutang. Nah, dalam hal inilah pada penutupan nanti di sesi ke-7 kita mulai belajar apakah alat-alat yang ada, kebijakan-kebijakan yang ada, yang diterapkan oleh pemerintah bersama central bank yang menentukan mengenai berapa banyak uang beredar, itu bisa memenuhi kebutuhan ekonomi. Jadi Anda tahu bahwa pada hari ini kita bicara PDB, minggu depan kita bicara mengenai pengangguran atau inflasi dulu. Kemudian ketiga kita bicara pengangguran. Lalu keempat misalkan kita bicara mengenai perkembangan ekonomi saat ini, mega trends dan sebagainya, digitalization dan sebagainya. Maka kelima, enam, tujuh kita mulai masuk kepada apa yang disebut macroeconomic policy. Nah, kebijakan makroekonomi atau macroeconomic policy itu banyak. Ada kebijakan industri, ada kebijakan pertanian, ada kebijakan infrastruktur, dan sebagainya. Tapi 2 kebijakan yang mempengaruhi semua sisi-sisi ekonomi, yang mempengaruhi semua kebijakan-kebijakan lainnya adalah 2, yaitu kebijakan fiskal, ya, pemerintah, berapa APBN-nya, pengeluaran, penerimaan, pajak, berapa subsidi, berapa surplus, berapa defisit, berapa hutang. Itu adalah kebijakan fiskal. Itu satu. Jadi kebijakan makroekonomi itu raja dan ratunya itu ada 2. Satu fiskal, yang satu lagi adalah kebijakan bank sentral. Kenapa bank sentral? Karena bank sentral mencetak uang, bank sentral mengatur peredaran uang beredar, dan bank sentral mengatur suku bunga.
Tiga-tiganya ini mengatur mengenai keberadaan sisi kemampuan. Dan biasanya yang ditargetkan oleh Bank Sentral adalah tingkat inflasi. Kenapa tingkat inflasi? Karena seperti tadi saya sudah terangkan, kalau inflasi tinggi, maka apa ya? Kalau inflasi tinggi, maka kesejahteraan akan turun. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan? Silahkan. Nah, kalau nggak ada yang bertanya, kita mulai lihat lagi ya. Silakan lanjut ke halaman ketiga. Nah, di dalam halaman ketiga ini saya menjelaskan lagi apa yang tadi saya sudah jelaskan. Satu, macroeconomics adalah cabang ekonomi yang mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Di paruh semester pertama, Anda sudah mempelajari ekonomi atau cabang ekonomi yang mempelajari tingkah laku personal yang menentukan pergerakan, demand, dan supply secara mikro. Itu mikroekonomi. Kalau di makroekonomi yang dipelajari adalah semua yang mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Nah, saya tadi sudah jelaskan bahwa tiga hal yang menjadi fokus dari macroeconomics. Satu, national output atau national income, PDB atau pendapatan nasional. Kedua, unemployment atau pengangguran. Dan ketiga, inflasi. Nah, pemerintah menggunakan kebijakan makroekonomi yang terbagi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tujuan utamanya adalah untuk menyederhanakan ekonomi dan menstabilkan ekonomi. Biasanya masing-masing punya pekerjaan sendiri-sendiri. Bank sentral itu menggunakan kebijakan moneter untuk menaikkan atau menurunkan uang beredar. Sedangkan kebijakan fiskal itu menggunakan kebijakan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Kenapa kalau bank sentral menaikkan atau menurunkan uang beredar bisa mempengaruhi target inflasinya? Karena kita tahu kalau uang banyak, di rumah deh kalian uang banyak, pasti ada kecenderungan untuk belanja. Kalau belanja atau konsumsi atau investasi, mau belanja barang yang dimakan sehari-hari atau belanja barang untuk investasi seperti mobil, emas, dan sebagainya, itu pasti ada pengeluaran uang. Dan semakin banyak uang beredar, semakin banyak permintaan. Kalau semakin banyak permintaan, apabila jumlah barang supply yang tersedia itu tidak ada, tidak cukup, maka akibatnya adalah harga yang naik. Kenapa? Ambil contoh aja. Kalau misalkan lagi banyak sekali orang ingin mobil kijang, nggak apa-apa. Permintaan akan kijang 1.000. Kalau Astranya bisa memproduksi 1.000, harga tetap. Tapi kalau permintaan 1.000, Astranya cuma mampu memproduksi 800, selalu yang naik harga. Ya, sebab itu Bank Sentral menggunakan kebijakan moneter untuk menaikkan atau menurunkan money supply agar tidak terjadi kelebihan permintaan yang menyebabkan inflasi naik. Gimana caranya menaikkan atau menurunkan money supply? Yang paling mudah adalah dengan menggunakan suku bunga.
Ya, yang paling mudah adalah dengan menggunakan suku bunga. Kalau suku bunganya uh, uh, dikecilkan, diturunkan, biasanya apa yang terjadi? Ada yang bisa jawab apa yang terjadi kalau suku bunganya dikecilkan? Rifko, kalau suku bunga rendah, kamu akan cenderung apa, Rifko Sinagar? Hmm, belanja, Bu. Kalau suku, Enggak. Hah? Lebih sering, Kalau suku bunga gimana? mungkin lebih sering berbelanja itu gitu, Bu. Jangan Oh loncat iya, dulu dong. Suku bunga rendah kamu ngapain dulu gitu loh. utang. Nah, kalau suku bunga rendah, Anda lebih rajin utang. Suku bunga rendah, nggak perlu motor, beli motor baru gitu kan. Betul, Ya, Bu. Jeffrey, suku bunga rendah juga bisa bikin Anda belanja karena apa? Kalau tadi karena utang, utang jadi naik, suku bunga rendah jadi Hmm, kenapa? suku bunga rendah jadi belanja, Bu. Iya, itu loncat belanjanya. Oh, Kenapa loncat. jadi belanja? Karena murah barang harganya, Bu. Kenapa murah buat kamu? Enggak ya. Enggak ya, suku bunga ya. Tadi harusnya suku Iya, bunga sama utang ya. Eh, biasanya sih karena Pak, itu mau kredit gitu, Bu ya. Kan itu kan kartu dari kredit sisi murah tuh. kredit. Suku bunga Hmm, rendah juga bikin kamu apa coba? Kalau suku bunga tinggi kamu lebih cenderung apa? nabung, nabung, Bu, Nabung. biar dapat duit. Nabung. Biar Kalau dapat suku duit. bunga Ya. rendah, Anda males nabung. Oh, Daripada gitu nabung, ya. Anda belanja. Benar nggak? Jadi Iya. harus dilihat dari Hmm, dua sisi ya, Rifko sama hmm. Jeffrey. Suku bunga rendah yang dibuat oleh bank sentral itu bisa bergerak dua sisi. Kalau yang turun rendah itu diikuti oleh bank-bank untuk menurunkan suku bunga kredit, orang jadi pada belanja kan. Benar nggak? Tapi kalau bank-bank nggak nurunin suku bunga kredit juga, tapi kalau suku bunga dari bank sentral rendah, apa yang pasti dilakukan oleh bank? Jual Adi, beli. kalau suku bunga bank sentral rendah, suku bunga BI rendah, bank-bank tuh akan menyebabkan apa, Adi? Naikin suku bunga apa turunin suku bunga? Naikin ya, bro. Nah, kalau suku bunga rendah dari bank sentral gimana sih? Turunin juga, Bu, kalau yang lain. Kenapa? Kenapa bank turunin? Untuk mendorong permintaan pinjaman mungkin ya, Bu. Itu dari sisi kredit, Dek. Tadi kita udah ngomong kredit. Sekarang kita sisi ngomong dari tabungan. Oh, menurunkan bunga simpanan bukan ya, Bu? Kalau kayak gitu. Iya, bunga simpanan pasti turun dong, Bang. Benar nggak? Kenapa? Ya. Kalau BI turunin suku bunga, maka bank-bank yang bunga uangnya ada di bank sentral, ya kan? Yang punya akun di bank sentral nggak bisa Nia atau Yulian atau siapa. Yang punya akun di bank sentral hanya bank. Oke? Ya. Kalau BI nurunin suku bunga, maka berarti bank-bank itu menerima dari BI lebih rendah, benar nggak? Ya. Betul, Ya, Bu. Betul. dulu BI kasih ke mereka 3%, sekarang kasih 2%. Masa dia kasih ke Jeffrey tetap sama? Pasti dia turunin kan suku bunga depositonya. Benar nggak? Ya. Kalau nggak dia rugi dong. Ya. Betul? Nah, akibat suku bunga di bank, depositonya Jeffrey rendah, Jeffrey males nabung. Benar nggak? Daripada gue nabung, gue belanjain aja deh, nggak ada artinya. Oke? Ya, jadi setiap suku bunga turun, itu pasti mempengaruhi dua hal. Orang belanja dipengaruhi karena Pengen hopefully belanja. ya kreditnya juga turun, bunga kredit turun, maka orang ingin belanja. Tapi juga dari sisi pribadi orang itu sendiri, biar bunga kredit nggak turun, dia males nabung. Ngapain nabung? Cuma dapat 1% setahun, sebulan cuma 0,0 sekian persen. Mendingan saya beli sekarang deh barang yang saya perlu daripada nanti naik harganya. Benar nggak? Oke, dengan demikian, dengan menggunakan kebijakan interest rates, bank sentral
bisa mempengaruhi jumlah uang beredar, money supply. Kalau interest rate turun, money supply naik. Tapi kalau interest rate naik, money supply turun. Benar kan? Ya, dan sebaliknya. Jadi, saudara-saudara mesti mengerti bahwa, saya kembali lagi, itu nanti kita besok masuk, itu yang detailnya masuk di moneter ya. Tapi sekarang, tadi sebenarnya. Oke, ya. Jadi itu dulu yang kita pelajari. Ya, central banks menggunakan monetary policy untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga. Hal yang sama juga dengan fiscal policy. Dia mengeluarkan belanja atau mengurangi belanja dengan misalkan gini. Kalau mau pemerintah melihat bahwa setuju sama Bank Sentral bahwa bahaya akan ada inflasi, maka pemerintah berusaha agar mengurangi pengeluaran. Gimana cara mengurangi pengeluaran? Subsidinya dikurangin. Benar nggak? Ya, bisa juga dengan cara menaikkan penerimaan. Gimana cara naikin penerimaan? Pajak dinaikin. Jadi pemerintah bisa menggunakan tax policy atau government expenditure policy untuk mengatur bukan uang beredar, mengatur perekonomian itu naik atau turun. Inflasinya terjaga atau dibiarkan lolos. Ya, jadi ini yang akan kita pelajari nanti, jangan khawatir, masih ada sesi kelima sama sesi keenam. Sesi kelima pelajari mengenai moneter, sesi keenam pelajari mengenai fiskal, dan hari terakhir kita pelajari mengenai gimana kombinasi monetary and fiscal policy. Habis itu Anda selesai, dianggap lulus. Ya, dah. Sekarang kita lanjut. Halaman 5, Mutia. Udah? What is macroeconomics? Prof, izin bertanya boleh, Prof? Silakan. Iya, tadi berkaitan dengan suku bunga acuan BI, Prof. Jika diturunkan, artinya apakah berarti menjadi dampak juga kepada dunia usaha, Prof, ya, ketika tadi depositonya kan nggak menarik gitu ya, sehingga mungkin ada di dunia usaha itu lebih banyak yang pinjam uang gitu ya, terus juga mungkin banyak yang investasi ke sektor usahanya gitu, Prof, entrepreneurship-nya Ya, gitu. kalau dari sisi makro, ngelihatnya adalah kalau turun suku bunga, maka jumlah uang beredar itu bertambah banyak. Karena orang lebih banyak belanja, orang lebih banyak permintaan akan uang itu lebih banyak. Permintaan akan barang juga lebih banyak. Kalau bunga naik, maka berarti perekonomian makin ketat. Karena orang nggak belanja banyak, orang juga nggak mau investasi banyak, dan sebagainya. Ya, Baik, Prof, makasih, Prof. oke. Ya, sekarang kita lanjut ya. Itu masih ada lagi nanti sesi 5, sesi 6 yang detailnya. Ini kan saya baru wrap up semuanya. Nanti bingung kalau terlalu detail. Oke, sekarang halaman berikutnya. Mutia sudah? Notice macroeconomics? Sudah, Prof. Oke ya, jadi macroeconomics itu adalah dia beda dengan microeconomics. Kalau Anda belajar kemarin sama Pak Dedi microeconomics itu lebih berkonsentrasi kepada individuals, kepada perorangan. Bagaimana perorangan membuat economic decisions. Dan biasanya faktor-faktor yang dilihat adalah single factors yang mempengaruhi decision seseorang. Misalkan saja ya, yang dilihat adalah kalau harga emas naik, decision seorang beli emas atau enggak beli emas, itu apa pengaruhnya? Biasanya demand dan supply itu dipengaruhi oleh harga. Sehingga di dalam mikroekonomi, kalau Anda lihat, Anda belajar mengenai supply dan demand, itu adalah hubungan antara harga dengan quantity barang. Betul nggak? Betul? Betul nggak? Betul.
Betul, Bu. Ya. Nah, itu yang Anda pelajari kemarin satu semester uh, uh, di di sumbu horizontal itu adalah harga, sedangkan di sumbu uh, di sumbu vertikal adalah harga, di sumbu horizontal adalah uh, uh, quantity. Ya, itu mikroekonomi. Sedangkan kalau makroekonomi adalah sesuatu alat untuk mempelajari tingkah laku, perilaku, behavior di dalam perekonomian secara keseluruhan. Ya, jadi yang dipelajari adalah general economic factors, faktor-faktor perekonomian yang sangat general. Macroeconomics umumnya lebih complicated, umumnya lebih susah, ya, karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi dan tiap-tiap faktor ini harus dianalisa. Ya, ada indikasi yang berbeda, ada penyebab yang berbeda, ada kebijakan yang mempengaruhi yang berbeda, sehingga mempengaruhi perekonomian, kesehatan perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Makanya makroekonomi itu biasanya dianggap lebih sulit. Zaman dulu sekali, tahun 70-an saya kuliah, itu banyak yang dapat mikroekonomi bisa dapat 8, tapi makroekonomi kalau bisa dapat 6 atau 7 aja udah bagus. Ya, jauh lebih sulit. Dan akibatnya yang mau ngambil studi pembangunan bagian perekonomian itu lebih sedikit. Kebanyakan ambil akuntansi atau manajemen karena itu tidak terlalu banyak belajar mengenai makroekonomi. Makroekonomi itu cuma sebagai pendukung untuk mereka bisa melihat kemana arah daripada perhitungan-perhitungan manajemen dan sebagainya. Sedangkan kalau makroekonomi yang asli itu betul-betul mempelajari seluruh variabel-variabel makroekonomi. Ya. Oleh sebab itu, bayangkan saya mesti mengajarkan kalian mengenai makroekonomi kepada kalian yang sebagian bukan orang makro, bukan pernah belajar makro dalam waktu 7 kali. Jadi Anda harus serius, Anda harus upayakan ikut, jangan anggap enteng, ada di mobil lah, terlambat lah, segala macam. Itu akan merugikan Anda. Bisa lulus sekali, tapi bisa jadi apa. Ya, jadi terserah sama Anda mau seperti apa. Oke, saya lanjut. Dengan pengantar seperti itu, kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Satu, makroekonomis, ahli makroekonomi, itu biasanya mencoba memforecast kondisi perekonomian untuk membantu konsumen, membantu perusahaan, dan membantu pemerintah untuk bisa membuat decision yang lebih baik di dalam kehidupan perekonomiannya. Sehingga ada 3 unsur besar yang akan merupakan aktor pemain utama di dalam makroekonomi, yaitu kelompok konsumen, consumers. Kenapa? Karena consumers ini adalah perorangan-perorangan yang ingin mengetahui gimana dia bisa kerja, gimana dia bisa menghasilkan sesuatu, gimana dia bisa bawa pulang gaji, gimana dia bisa pinjam dengan murah, dan sebagainya. That's consumers. Kelompok yang kedua adalah pengusaha atau businesses, perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan analisa makroekonomi untuk mereka bisa menentukan tahun depan saya nambah investasi atau enggak ya, atau saya nambah pegawai atau enggak, saya nambah lokasi atau enggak, saya nambah kantor atau enggak. Jadi biasanya macroeconomic businesses itu menggunakan analisa makro untuk melihat mengenai bagaimana dia mengembangkan perusahaannya, expanding productions, ya. Karena mereka kan harus berhitung. Kalau mau investasi baru, mereka akan hitung apakah konsumen punya cukup uang untuk belanja barang-barang yang dia mau produksi, atau itu barang-barang nanti malah jadi abu aja, ada di berabu-abu di dalam
storage-nya mereka, di dalam gudang godown-nya mereka. Jadi businesses itu menggunakan ilmu ekonomi makro untuk melihat bagaimana mereka menentukan perkembangan perusahaannya. Yang ketiga, governments atau pemerintah. Governments itu selalu mencoba mempelajari makroekonomi karena kalau mereka membuat anggaran untuk belanja, spending budgeting gitu ya. Kalau mereka membuat perhitungan berapa banyak pajak yang mau ditarik, kalau mereka mau menentukan saya mau keluarkan obligasi suku bunga berapa yang bisa kita tawarkan, itu semua dibutuhkan pemerintah pengetahuan mengenai makroekonomi. Ya, jadi 3 kelompok. Lanjut, sebetulnya makroekonomi sendiri itu baru semakin dirasakan kebutuhannya setelah terjadi Great Depression pada tahun 1929-1932. Ya, pada Great Depression itu terjadi pengangguran total, kemudian produksi yang hampir stagnan, tidak ada, harga-harga yang naik gila-gilaan. Ada story-nya bahwa lebih banyak uang yang dibawa untuk beli satu potong roti daripada pot roti yang dibawa pulang ke rumah, sampai segitu. Ya, dan buku yang terkenal itu dibuat oleh Keynes di dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money, yang merupakan dasar dari ilmu makroekonomi. Oleh sebab itu, Anda di halaman selanjutnya mengenai beberapa novels yang bisa Anda baca untuk melihat makroekonomi, tetapi saya mau masuk ke origins and issues of macroeconomics. Kalau kenapa makroekonomi ini menjadi penting? Karena Keynes mengatakan bahwa makroekonomi itu fokuslah kepada short-term issues mengenai unemployment, mengenai berapa banyak produksi berkurang. Karena in the long run, kata Keynes, kita semua mati. Ngapain pikir-pikir mengenai masa panjang? Ya. Tetapi tidak demikian. Apalagi setelah depresi, setelah tahun 70-an, mengenai masalah inflasi dan economic growth menjadi penting sekali. Nah, lanjut. Macroeconomics itu punya berbagai keterbatasan ya, bukannya nggak punya keterbatasan, ada banyak karena kita tahu bahwa 3 indikator utama GDP, inflation, unemployment, tetapi kita tahu bahwa di dalamnya banyak peran serta dari berbagai pihak yang akan menentukan GDP, inflation, and unemployment. Oleh sebab itulah, lanjut, meskipun macroeconomics itu rather broad field, lapangan yang luas sekali, tapi biasanya 2 yang kita coba pelajari dalam macroeconomics. 1 yang disebut dengan economic growth, atau berapa kenaikan national income suatu negara, itu dipelajari sampai detail. Mana penyebabnya, karena apa, bagaimana caranya. Dan yang kedua adalah business cycle. Karena business cycle itu menggambarkan tekanan-tekanan ekonomi yang menyebabkan terjadinya fluktuasi daripada pendapatan dan employment. Ya, business cycle itu menggambarkan fluktuasi daripada pendapatan dan employment akibat berbagai hal yang terjadi di dalam perekonomian. Ya, kalau Anda buka selanjutnya, perpetual motion machine itu menggambarkan kenapa itu bisa terjadi, karena setiap orang ingin lebih kaya, ada insentif, ada inovasi, pingin makin pinter, pingin makin bagus, produk-produknya makin bagus. Itu semua mendorong terjadinya pergerakan yang mengarah kepada pertumbuhan atau pergerakan dari mesin yang tak henti-hentinya. Tambah bagus, tambah kaya, mau lebih bagus lagi insentifnya, gaji mau lebih naik lagi,
untuk itu perlu ada inovasi, disambung lagi terus. Perpetual machine inilah yang menyebabkan ekonomi suatu negara itu terus bertumbuh, kecuali ada shock tertentu sehingga membuat dia menurun. Ya, nah kalau dilihat dari sisi supply dan demand, graf atau gambar di halaman berikut, halaman berapa? Mutia 7. Itu Iya, Bu. ya, diagramnya itu menggambarkan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Di sebelah kiri adalah variabel-variabel utama yang menentukan aggregate supply dan demand, ya, termasuk berbagai kebijakan yang mempengaruhinya. Jadi kalau Anda besarkan itu, Anda lihat bahwa monetary and fiscal policy itu sangat mempengaruhi aggregate demand. Kemudian price level, potential output, capital, labor sangat mempengaruhi aggregate supply. Nah, kalau Anda buka lagi aggregate demand, Anda tentunya sama Pak Dedi sudah dapat gambar bahwa demand itu adalah suatu grafik yang dari kiri atas ke kanan bawah, cekung ke dalam, sedangkan aggregate supply itu dari kiri bawah ke kanan atas naiknya. Nah, kedua-dua aggregate demand dan aggregate supply ini kalau terjadi interaksi, Anda dapat merah jambu yang di tengah itu yang menggambarkan crossover antara demand dan supply. Sehingga kita bisa dapat angka output berapa, employment berapa, unemployment berapa, harga dan inflasi berapa, dan perdagangan luar negeri berapa. Nah, ini semua di dalam diagram ini menggambarkan faktor-faktor penting yang mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Ya. Nah, sampai di sini kita lanjut dulu sedikit sebelum saya pindah ke yang lain lagi, yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi. Ya. Kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi itu menggambarkan bahwa suatu ekonomi itu kalau diukur dari PDB, itu PDB-nya bertambah besar. Tapi harus diingat bahwa PDB itu atau produksi itu adalah harga kali kuantitas. Betul? Betul? Betul nggak? Income Betul, Bu. atau Betul, output Bu. itu harga kali kuantitas. Nah, kalau harga kali kuantitas tahun ini 1000, tahun depan 1500, apakah itu menunjukkan bahwa produksi naik atau tidak? Tergantung dari apakah harga ikut naik atau enggak. Karena setahun ini 1000 misalkan ya, GDP-nya yaitu harga 10 kali produksi sebanyak 100. Jadi 10 kali 100, 1000. Tahun depan 1500. Apakah itu berarti ekonomi lebih baik karena PDB tahun ini 1000, tahun depan 1500? Tergantung. Kalau harganya yang naik dari Rp10 jadi Rp15, produksinya tetap 100 loh tahun depan. Kali harga yang naik 15 jadi 1500. Sehingga kenaikan dari 1000 nominal di tahun ini ke 1500 nominal GDP tahun depan itu tidak menggambarkan kenaikan produksi, yang terjadi hanya kenaikan harga. Oleh sebab itu nggak bisa dibilang bahwa ekonominya bertumbuh. Orang produksi ekonominya tetap 100 kok, tahun ini 100, tahun depan 100. Yang tumbuh adalah harga. Makanya kalau mau melihat pertumbuhan ekonomi, Anda nggak bisa melihatnya dari berapa kenaikan nominal PDB tahun ini ke tahun depan. Yang Anda harus lihat adalah kenaikan real PDB, real GDP, net
atau real domestic product. Apa itu real domestic product? Sama, PDB-nya sama, yang beda adalah bahwa itu dibuang faktor harganya. Ya. Oleh sebab itu real GDP itu adalah nominal GDP pada tahun sekarang dibersihkan harganya. Maka real GDP tahun sekarang 100, real GDP tahun depan juga 100. Ya. Real GDP sekarang adalah 1000, real GDP tahun depan pada harga tahun ini tetap 1000. Kalau pada harga tahun depan ya 1500. Tapi nggak ada produksi yang naik, nggak ada tambahan penggunaan tanah, nggak ada tambahan penggunaan labor, nggak ada tambahan penggunaan modal. Nah, satu, jadi catat ya, menghitung economic growth harus dilihat pertumbuhan real GDP-nya, bukan nominal GDP. Ya, jadi Anda perhatikan lagi bahwa misalkan saja nih ya, economic growth dan fluktuasi, coba lihat di dua slide berikutnya ya. Pertumbuhan ekonomi di Amerika dari tahun 60 sampai tahun 2005 ya. Growth daripada real GDP itu yang merah, growth daripada potential GDP itu adalah yang garis hitamnya ya. Bahwa economic growth itu selalu berfluktuasi, nggak pernah persis sama tahun ini dan tahun berikutnya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Enggak? Ada yang mau bertanya? Real GDP dan nominal GDP? Bu, mau tanya, kalau untuk Silakan. GDP itu eh, walaupun misalnya ekspat di Indonesia pun kalau dia berpenghasilan itu kita tetap hitung juga ya Bu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa yang membuat kurs Bu itu naik turun Bu? Apalagi rupiah. Jangan dulu ke kurs-kurs, nanti Anda bingung sendiri, itu belum pelajaran kita hari ini. Oh Ya. baik Bu. Oke. Jangan nanya yang lain dulu, nanya yang sama. Kita lagi ngomong GDP. Kalau mengenai apakah ekspor atau enggak, nanti habis ini ya di PowerPoint yang berikutnya itu kita bicara mengenai apa-apa saja ya. Sekarang kita bicara mengenai fluktuasinya dulu. Ngerti kan bahwa potential GDP yang menggambarkan real GDP itu enggak bergerak garis lurus tapi naik turun. Ada periode yang ekonominya naik, ada periode ekonomi turun ya. Tuh sampai di situ dulu. Fluktuasinya juga bisa Anda lihat ya. Nah, sekarang Anda bisa masuk ke halaman yang berikut-berikutnya lagi. Ada Economic Growth and Fluctuation. Economic Growth and Fluctuation halaman 19. Coba Mutia buka. Sudah? Di slide satu lagi Bu ya? Enggak, slide yang ini, yang tadi. Halaman 19. Halaman 19-nya. Masih di PowerPoint yang tadi. Belum ke share Mbak Mutia. Udah. 19 nih. Ada? Ini ya. Economic Growth and Fluctuation ya. Dengan demikian, setiap business cycles, nah ini tadi yang di atas tadi kan kita lihat bahwa dia bergelombang-gelombang yang gambarin business cycles. Setiap business cycles itu ada dua fase. Satu fase resesi, yaitu kalau perekonomian bertumbuh lebih lambat, dan ekspansi
kalau perekonomian bertumbuh lebih cepat, ya. Dan ada dua turning points. Peak itu kalau dia tinggi, paling tinggi, dan habis itu dia turun, itu resesi, kemudian paling bawahnya trough, ya. Nah, apa kalau definisi daripada resesi sendiri adalah apabila perekonomian PDB-nya selama 2 kuartal berturut-turut tumbuh secara negatif. Jadi tumbuhnya lebih kecil. Ya. Nah, tidak selalu suatu perekonomian itu tumbuh terus, ekspansi terus. Cina aja yang berpuluh tahun ekspansi, sekarang sudah menurun terus ekonominya. Pertumbuhannya dari dulu 12%, sekarang cuma 6% setahun, bahkan 5%. Nah, kalau Anda pergi lagi di slides berikutnya mengenai economic growth and fluctuations, di situ Anda bisa lihat kapan terjadi. Yang biru tuh ya, kalau ekonominya di atas garis lurus potensial GDP, itu menggambarkan dia lagi ekspansi. Kalau ekonominya tumbuh di bawah garis itu, dia sedang mengalami resesi. Ya, tapi kalau berhenti ekspansinya mulai turun, itu namanya peak, udah pas-pasan di atas. Kemudian kalau naik lagi ekonominya, itu berarti sudah paling bawah. Ya, nah ini semua kalau Anda lihat di slide 21 menggambarkan bahwa resesi adalah period di mana real GDP itu menurun untuk 2 periode berturut-turut. Jadi kalau diambilnya per kuartal pertumbuhannya, maka 2 kuartal berturut-turut itu kalau dia menurun real GDP-nya itu dianggap resesi. Dan sebaliknya kalau terjadi kenaikan real GDP tidak perlu sampai 2 periode, itu sudah dianggap ekspansi. Nah, di slide berikutnya di gambar 43 itu Anda bisa nanti di rumah melihat-lihat lagi ya. Itu digambarkan apa yang terjadi, resesi dan ekspansi. Tahun 1890 terjadi depresi, 1907 banking panic terjadi seperti itu. Kemudian ada Great Depression tahun 32 sampai 39 itu terjadi merah, itu turun ke bawah terus. Lalu ada resesi, ada OPEC, ada akibat global finance dan sebagainya. Itu adalah gambaran mengenai tren daripada economic growth yang dipengaruhi oleh berbagai kejadian. Sekarang ke-23 Anda bisa lihat gimana economic growth around the world. Di 24 gimana fluktuasinya, dan 25 juga demikian ya. Anda bisa pelajari, lihat sendiri di mana di South America dan sebagainya. Mutia, tolong catat teman-teman minggu depan, tolong masukkan ke saya untuk slides ini, slides 44 A, B, C, itu dibuatkan yang baru dari tahun 2007 sampai 2023. Persis sama. Ya, jadi di figure 44A itu mengenai gambaran economic growth. Kalau figure 44B mengenai berapa besarnya, dan di 44C ada juga satu lagi, ya. Ya Mutia ya. Jadi itu untuk PR-nya. Baik Bu. Jadi di update ya Bu ya? Di update ya, di update yang sama ya, supaya Anda buka-buka aja. Nah, kalau mengenai Lucas Wedge sama Okun Gap kita lewatin aja, itu nanti agak membingungkan buat kalian. Tapi kira-kira hanya bercerita begini, bahwa kalau Lucas Wedge itu menggambarkan berapa banyak kerugian yang dialami suatu negara dari sisi
produksi yang merosot karena productivity-nya bertumbuh lebih lambat. Sedangkan kalau output gap itu menggambarkan output gap antara real GDP satu negara dengan potensial GDP. Jadi sebetulnya satu negara bisa potensinya besar, kalau nggak besar itu berarti ada output gap. Ya. Nah, kita sekarang masuk ke isu yang kedua mengenai jobs dan unemployment. Anda ikuti aja, saya agak cepat-cepat karena sebetulnya wrap up ya. Nanti minggu depan kita bicara mengenai unemployment aja, minggu depan lagi kita bicara mengenai inflasi aja. Jadi dengerin aja dulu. Nah, ini juga sama ya, sebenarnya tidak terlalu susah, ini hanya data-data saja. Saya minta tolong Anda buat jobs and unemployment dari 2007 sampai sekarang. Kalau ini jobs and unemployment di Amerika, Anda buat jobs and unemployment di Indonesia. Seperti apa? Ya. Bu, maaf bertanya. Ini berarti tugas kelompok atau tugas pribadi ya, Bu? Enggak, pribadi. Kalau kelompok nanti saya kasih tahu kelompok. Masa kelompok aja cuman bikin gini, nggak pada kerja nanti. Yang pada naik motor nggak bisa. Tugas pribadi, ya masing-masing mesti kasih ke saya. Saya bisa lihat apakah kalian ngerti kerjain atau enggak. Oke? Bu, tadi 2007 sampai 2023 ya, Bu? Sampai Ya, 2023. termasuk Ya, yang gambar 4.4 tadi Prof ya? 4.4 A, 4.4 B, dan C itu tugas pribadi semua ya Prof? ya, semua pribadi. Ya, Nggak ada. Kalau saya nggak sebut kelompok, nggak kelompok. Ya, pribadi. Oke? Prof. Oke, saya minta izin sebentar aja. Ya, tunggu sebentar ya. Cek. Enggak, ini yang bunyi. Tadi yang update grafik itu 44A 4 sampai 44C dari 2003 sampai 2023 kan ya? 2007 Mas izin. Itu bukannya yang job. Job itu kan 2007 sampai 2023. Nah, untuk update Semua deh update Mas. oh semuanya. Oh, oke oke. Dari 45 Lihat yang job itu Mbak ini ya. 45A ya. 45A, 45B kita update sampai 2024. Ini yang GDP. Lalu untuk yang job and employment ini juga kita update sampai 2024 juga. 2027 ini untuk sampai Indonesia 2024. Ya, karena data yang lama ini sampai 2006 kan, jadi kita ambil 2007-nya. 2007 Ya, sampai tapi ini kan Amerika. Kita mesti yang Indonesia. Amerika punya, kita yang Indonesianya. Heeh. Ya, sorry harusnya kan 44 ya, bukan 45 ya? Emang 44, Pak. Ya 44 kan, bukan 45 kan? yang 4.4. Ya. Apanya Mas Darman? Ya 4.4 ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, halaman 30, jobs unemployment itu menggambarkan bahwa di tahun 2006, misalkan di Amerika, ada 143 orang yang bekerja, yang menggambarkan bahwa naik 16 juta dari tahun 96, naik 33 juta dari tahun 86. Tapi enggak naik lurus-lurus gitu aja.
Karena apa? Karena kalau lagi resesi, jumlah jobs itu juga berkurang. Berarti pengangguran kalau resesi bertambah. Nah, oleh karena itu nanti besok-besok kita akan belajar mengenai eh, apa definisi daripada employment dan unemployment, ya, karena unemployment itu atau pengangguran itu tidak selalu terjadi karena nggak ada kesempatan kerja loh. Bisa aja ada kesempatan kerja tapi orang nggak mau kerja, misalkan gitu. Atau ada kesempatan kerja orang nggak ngerasa cocok sama pekerjaan itu. Atau ada kesempatan kerja atau orang merasa nggak cocok sama orang yang bekerja di situ. Sehingga bisa aja terjadi unemployment, orang menganggur karena dia misalkan punya difficult karakter, bisa aja juga menganggur. Nah, definisi ini harus jelas. Karena orang yang tidak bekerja karena tidak ada kesempatan kerja, tidak menggambarkan bahwa perekonomian itu jelek. Ya? Tetapi hal itu nggak mudah untuk dibedakan. Sehingga selalu diambil jalan tengah. Yaitu unemployment rate atau tingkat pengangguran adalah jumlah orang yang nggak bekerja. Sebagai presentasi dari jumlah orang yang memang lagi yang discourage untuk mencari pekerjaan, dan kedua dia mengukur jumlah orang, bukan mengenai jam kerja orang. Jadi orang kerja 3 jam juga dianggap nggak menganggur. Padahal secara umum kalau orang biasanya mesti kerja 8 jam sehari, dia cuma kerja 3 jam, dia sama aja kayak pengangguran. Dia lebih banyak nganggurnya daripada nggak nganggurnya. Jadi dia memang tidak perfect job. Tapi anything in this world nggak ada yang sangat perfect. Jadi ya you just accept it bahwa memang seperti itu. Nah, saudara-saudara, figure 46 dan selanjutnya itu juga tolong diperbarui tahunnya 2007 sampai 2000 ya Mutia ya, mengenai jobs and unemployment. Baik, Bu. Bukan hanya di United States, di Indonesia juga. Ya, itu sampai semua graf-graf sampai 37. Jadi tanpa saya jelaskan, Anda juga nanti karena ngumpulin data itu pasti akan bisa punya feeling. Ya, kenapa Mutia? Ya. Berarti ini kita selain update yang Amerika, kita juga update yang Indonesia gitu ya, Bu ya? Apa cuma Indonesia aja, Bu? Enggak, dua-duanya aja. Amerika sama ya, Amerika sama Indonesia, ya. Ya. Nah, ini terus sampai halaman 39 itu ada graf-graf, tinggal untuk mempelajari. Nah, kita masuk ke 40. Ini mengenai isunya dulu ya. Tolong buka setelah graf-graf itu Mutia ada halaman 40. Jobs and unemployment. Okay? Why unemployment is a problem? Unemployment is a serious economic, social, and personal problem. Merupakan masalah ekonomi, sosial, dan personal yang serius karena dua hal. Satu, unemployment berarti ada loss of productions and income. Ada produksi yang hilang dan pendapatan yang hilang. Dan yang lebih penting dari itu, unemployment itu bukan hanya produksi sama pendapatan, tapi keahlian hilang. Orang seahli apapun, kalau kelamaan menganggur, keahliannya akan hilang, baik karena kehilangan kemampuan atau karena teknologinya yang udah jadi lebih maju. Dia udah nggak ngikutin lagi. Datanya sudah lebih baru, dia nggak ngikutin lagi. Ya. Dengan demikian,
harus dibicara temporary, memang bahaya unemployment bikin banyak orang lebih jahat kali ya, rampok dan sebagainya karena income dan production turun. Tetapi yang lebih dan sering sekali nggak diukur sama suatu negara adalah kalau unemployment tinggi, itu hilang adalah human capital. Nilai daripada kemampuan setiap kerja. Dan ini yang harus Anda pelajari dan catat. Oke, saya sekarang masuk ke bagian akhir mengenai inflasi. Di sini juga sama inflasi. Mudah, Anda tinggal baca, lihat bahwa inflasi itu adalah menghitung mengenai berapa harga naik atau turun. Biasanya yang dipakai bukan harga satu barang, tetapi sekelompok barang. Dan sekelompok barang ini masuk ke dalam Consumer Price Index. Ya, Consumer Price Index atau CPI ini adalah sekelompok barang yang dijadikan atau dipilih dan diamati setiap bulan naik turunnya sehingga bisa ketahuan setiap bulan harga barang naik atau tidak. Semakin banyak maju suatu negara, semakin banyak jumlah jenis barang yang dimasukkan. Saya ambil contoh, Indonesia, zaman saya SMP, SMA, itu Consumer Price Index-nya hanya terdiri dari 9 macam barang CPI-nya. 1, sabun cuci tangan. 2, minyak. 3, beras. 4, minyak goreng. Minyak goreng tadi ada minyak tanah. 5, garam. 6, sarung. 7, sabun. 8, dan 9. Pokoknya ada 9. Begitu makin maju, kita kira-kira tahun 70-an, CPI-nya udah terdiri dari 40 sekian barang. Sekarang udah ratusan barang. Sekarang di CPI Indonesia itu termasuk harga HP, harga TV, harga radio, harga macam-macam. Ya, karena apa? Karena barang-barang itu sudah menjadi barang-barang umum yang bisa menggambarkan indikasi. Harga lemari es sudah masuk. Nah, kalau kita menghitung berapa pergerakan dari Consumer Price Index, persentase perubahannya itu, itulah yang disebut dengan tingkat inflasi. Ya, tetapi jangan pernah lupa, rumus, ini catat ya, rumus inflasi itu bukan kenaikan harga satu kali, tapi continuous rising, persistent rising. Ada kenaikan yang terus-menerus dari harga, itu disebut dengan inflasi. Sebaliknya, kalau ada penurunan harga terus-menerus, disebut dengan deflasi, deflation. Ya? Nah, sekarang kembali lagi PR kalian untuk di halaman 42, inflasi di US, seperti apa buat untuk tahun 2000, ini sampai 2010 ya. Inflasinya sampai 2010, buat 2011 sampai 2023 untuk US dan Indonesia. Kemudian di halaman 43 dibandingkan dengan total other individual countries. Nah, saudara-saudara, biasanya itu inflasi itu juga akan mencerminkan mengenai nilai mata uang. Ya, tapi kita pelajari lain lagi, itu mengenai exchange rate. Itu yang tadi ditanyakan oleh siapa, lupa saya. Itu mengenai exchange rate, itu beda. Ya, kita akan pelajari nanti. Sekarang 45. Inflasi yang tinggi sekali dan secara terus-menerus disebut dengan hyperinflation. Kalau inflasi di Indonesia sekarang 3,5%, 2,5%,
Inflasi di Argentina 1000%. Itu Anda bisa bayangin. Sudah pantas di Argentina makan hyperinflation. Kenapa inflasi itu menjadi problem? Banyak faktor. Pertama, dia akan menyebabkan orang-orang yang kaya atau orang-orang yang tidak punya menjadi semakin terpuruk, karena bagi orang-orang yang kurang kaya, kenaikan harga itu sangat berperan terhadap kesejahteraannya. Sedangkan bagi orang-orang yang berlebihan, naik harga berapapun, kesejahteraannya tidak terlalu terganggu. Itu satu. Tapi yang kedua, yang lebih penting lagi, inflasi itu menjadi problem karena dia menarik resources, diverting the resources dari satu produksi ke produksi lainnya. Misalkan ya, inflasi itu diikuti dengan kebijakan upah minimum yang mengharuskan naik cukup banyak. Anda tentu akan bisa bayangkan bahwa yang paling terkena adalah jenis usaha yang banyak buruhnya, yang kurang mekanisasi, kurang banyak pakai mesin, pasti akan lebih banyak terkena. Jadi inflasi itu problem pertama. Tapi problem yang kedua adalah inflasi itu menyebabkan nilai mata uang suatu negara itu terpengaruhi. Kenapa? Kalau ada inflasi, maka daya beli mata uang dalam negeri kita untuk barang di dalam negeri berkurang. Apalagi terhadap luar negeri yang punya nilai tukar. Inflasi menyebabkan nilai mata uang, misalkan Indonesia, akan menjadi lebih buruk kalau terjadi inflasi tinggi, karena kemampuan untuk beli barang impor akan berkurang. Ya, jadi inflasi itu tidak baik karena nilai. Anda masuk ke slide nomor 48, karena nilai daripada nilai tukar mata uang kita akan terpengaruhi. Ya. Selanjutnya 49 adalah mengenai surplus, deficits, and debts. Kembali lagi, tolong Anda buat untuk Indonesia dan US 2006 sampai 2022. Sebagai penutup, why inflation dan exchange rates matters? Karena semakin tinggi nilai mata uang seseorang, satu negara, maka semakin sulit bagi dia untuk menjual barang. Misalkan saja di Indonesia tadinya harga ekspor minyak misalkan, ambil deh 10.000 rupiah. Berarti kalau dia produksi dengan harga 10.000 rupiah, bilang deh udah termasuk untung, dia bisa jual dengan 10.000 rupiah keluar negeri. Kalau saja terjadi nilai rupiah yang naik, maka tadinya dia produksi 10.000, dia bisa jual dengan harga $1. Tapi kalau harga dalam negeri atau nilai mata uang dalam negeri itu naik, maka dia harus menjual dengan lebih mahal. Kemungkinan akan mempengaruhi produksi daripada eksportirnya dia. Karena dulu bisa jual $1, sekarang
dia harus jual dengan $1,5 dan sebaliknya. Nanti kita akan pelajari juga besok di dalam minggu ketiga. Sekarang sebagai penutup, Anda buka mengenai surpluses dan deficits ini, tolong dibuatkan buat saya lagi PR-nya. Ya. Saya rasa sampai di sini dulu teori-teorinya kita nggak terlalu banyak pelajari karena tidak maksudnya saya masuk ke dalam sampai ke School of Thought-nya, Classical, Keynesian, Monetarist, New Classical. Nggak perlu buat Anda, yang penting Anda tahu. Hari ini kita dikenalkan dengan PDB, inflasi, unemployment, dan surplus dan deficit. Hari ini kita dikenalkan dengan konsep mengenai pentingnya melihat inflasi, GDP, dan unemployment dan surplus and deficits. Apa akibatnya? Dan hari ini kita juga dilihat bahwa ada kerjasama ya, di halaman paling akhir, tolong Mutia, bahwa ada kerjasama yang diperlukan dari dua pengambil kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dan dua-duanya ini akan kita pelajari satu persatu. Oke, saya rasa ini dulu untuk sekarang. Sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Damara, udah ngerti semua? Izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Ya, berkaitan dengan GDP di Indonesia gitu, Prof Tamat ya. ya? Iya, dengan Ya, izin, silakan. Prof. Ya, berkaitan dengan GDP yang tadi Prof sebutkan juga, bahwasannya berarti Prof pengaruh terhadap suatu GDP negara yang paling berpengaruh artinya kan produksi ya, Prof ya. Produksi dan permintaan dari pasar ya, Prof. Nah, kalau eh, dalam urusan impor, kan kita juga ada impor ya, Prof. Apakah itu juga menjadi pengaruh atas eh, nilai GDP suatu negara, Prof? Seperti itu pertanyaan saya. Makasih, Prof. Ya, ya, menjadi pengaruh. Dan Mutia, tolong buka yang satu lagi. Kita masuk ke situ sekarang. Felitsa, ada yang mau ditanya? Belum ada. Oke. Mutia, tolong. Baik, Prof, sebentar. Ya, silakan. Satu B ya, Prof. Ya, satu B. Yang selanjutnya, yang satunya. Ini pengukuran GDP dan economic growth. Tadi kan siapa terakhir nanya mengenai itu. Ya? Sudah ya? Measuring GDP dan economic growth. Sudah ya? Oke. Sekarang kita masuk ke yang pertama. Yaitu mengukur GDP dan economic growth. Ya. Di sini nanti Anda juga akan ada pekerjaan untuk mencari besaran-besaran GDP. Pertama di halaman 3. Nanti ya ke halaman 3. An economic barometer ya. Ya, oke. Ya.
Apa PDB itu? Bagaimana kita menggunakan PDB untuk menentukan ekonomi kita bagus apa nggak bagus, resesi atau nggak resesi. Bagaimana kita membuat agar dampak dari inflasi itu tidak masuk di dalam PDB sehingga benar-benar menggambarkan kenaikan well-being, kenaikan kesejahteraan, kenaikan perbaikan kehidupan suatu penduduk suatu negara. Dan bagaimana kita bisa membandingkan antar satu negara dengan negara lain. Nah, ini halaman 4. Mut ya. Oke. Ya. Apa itu PDB? PDB itu didefinisikan sebagai harga pasar, market value dari semua barang dan jasa akhir, all final goods and services yang diproduksi di suatu negara, produced in a country in a given time period, pada suatu jangka waktu tertentu. Jadi kalau kita belah-belah, jelas bahwa definisi ini punya 4 bagian. Bagian pertama menggambarkan bahwa itu adalah market value. PDB adalah harga pasar, harga jual, harga barang-barang yang diproduksi di pasar berapa. Harga saat ini, harga saat dicatat. Kedua, final goods and services, barang dan jasa akhir. Yang disebut dengan final goods and services adalah barang dan jasa akhir yang mau dihitung sebagai produksi. Ya, jadi misalkan saja baju yang Anda pakai sekarang itu adalah final products. Di dalamnya ada kancing, ada benang, ada jasa penjahit, ada material, bahan tekstilnya. Nah, yang disebut dengan final goods and services, kalau baju sudah dicatat, maka kancing yang dipakai untuk baju itu, benang yang jangan dihitung lagi sebagai produksi suatu negara. Produksinya itu udah jadi kancing, baju, bla 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 yang terdapat di dalam satu harga baju, termasuk biaya orang yang mengerjakan baju tersebut. Jadi final goods and services itu menghapus barang intermediary, barang tengah-tengah jalan untuk produksinya. Faktor yang ketiga adalah produced within a country, diproduksi dalam suatu negara. Tadi siapa yang nanya ke saya permulaan, saya lupa, saya nggak catat. Siapa? Menanyakan apakah kalau diproduksi di luar negeri gimana? Jelas dia tidak masuk dalam PDB. Dia masuk dalam PDB dalam bentuk barang impor kalau dia masuk dari luar negeri ke Indonesia. Dan itu sudah dihitung, jangan dihitung lagi sebagai produksi Indonesia. It's a given time period, berarti pada satu jangka waktu tertentu. Artinya PDB tahun 2004 itu menggambarkan hasil produksi dalam negeri dari tanggal 1 Januari 2004 sampai 31 Desember 2000. Nah, lanjut. Halaman 5, gross domestic product itu terdiri dari berapa bagian tadi? Satu, market value kan. Apa itu market value? Market value adalah harga goods and services yang dihitung pada tingkat harga pasarnya. Ya. Kenapa? Karena kalau nggak ada harga, kita nggak bisa kan bilang PDB negara Indonesia sekian banyak tambang, sekian banyak ini, sekian banyak batu bara. Berapa PDB-nya nggak tahu, nyebutnya kepanjangan.
ya bisa 20 halaman selesai. Supaya ada satu angka, maka PDB itu menambahkan nilai daripada apple dan orange dalam rupiah, komputer dan popcorn dan sebagainya nilainya. Ya, jadi harga pasarnya. Gross domestic products itu juga punya unsur final goods and services. Tadi saya sudah terangkan, a final good adalah barang yang dibeli oleh final user sepanjang tahun tertentu. Jadi kalau saya beli jaket ini, maka jaket yang saya pakai ini adalah harga daripada barang. Kenapa kita mesti menekankan masalah final goods? Karena kalau tidak, maka intermediate goods atau barang perantara yang ada di tengah-tengahnya itu kita bisa tambahkan lagi sehingga terjadi double counting. Maka yang hanya dihitung adalah final goods daripada barang. Intermediate goods-nya itu masuk sebagai final goods di barang lain. Jadi kalau Anda bilang, ya Bu, kenapa kemejanya saya hanya ngitung harga kancing 5 kancing yang dipakai, berapa benangnya pakai, tenaga kerja dipakai, dan bahan yang dipakai. Kenapa saya nggak boleh masukin lagi berapa harga bahan dan sebagainya? Jangan. Karena harga bahan itu sudah masuk sebagai final products di PT pembuat bahan. Harga kancing itu sudah masuk sebagai final products di PT yang membuat kancing. Jangan kita hitung lagi di sini. Di sini kita hanya hitung berapa bagian kancing, bagian apa-apa yang kita udah jahit, kita apa, menjadi nilai akhir daripada kemeja. Kalau kita adalah pabrik kemeja. Ya. Dengan perkataan lain, mengeluarkan intermediate goods and services akan menghindarkan double counting, menghitung 2 kali. Dan yang terakhir, gross domestic product itu dikatakan adalah produced within a country. Ya, karena diproduksi di dalam negeri. Pertanyaannya, kalau begitu gimana yang dikonsumsi oleh kita, tapi barangnya adalah barang yang diproduksi di negara lain? Nggak apa-apa. Barang yang diproduksi di negara lain masuk PDB negara lain. Ke kita masuknya dia sebagai barang yang diproduksi di negara lain, kita bayar harga import. Itu masuk. Nanti dalam hitungan PDB itu harus kita keluarkan karena produknya bukan dikerjakan di dalam negeri, tapi di luar negeri. Ya. Nanti saya akan jelaskan supaya lebih jelas. Nah, gross domestic product itu kita bisa lihat sebagai suatu circle flow, ya, yang menggambarkan peran daripada rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Ya, Anda lihat langsung ke halaman 11. Ya, di sini kelihatan ada 4 pelaku ekonomi: households, firms, governments, and rest of the world. Rest of the world itu negara lain ya yang melakukan membeli barang kita ekspor, yang menjual barang ke kita importer. Pertama-tama perusahaan dia mau memproduksi, dia harus pakai pekerja. Dari mana pekerja itu? Diambil dari pasar faktor produksi. Ya, ambil orang-orang kerja yang menentukan berapa banyak yang akan dipakai. Itu yang biru itu. Ya, dari firms masuk ke pasar faktor produksi, saya panggil untuk jual tanah apa segala macam. Lalu uang itu kembali ke
perusahaan-perusahaan ke rumah tangga, yaitu ke rumah tangga dari orang-orang yang bekerja tadi. Lalu kemana uang itu dipakai oleh household? Dipakai ke beberapa tujuan. Tujuan pertama adalah untuk belanja barang-barang dan jasa-jasa, itu yang merah. Itu di dalam bahasa ekonominya disebut sebagai pengeluaran untuk konsumsi, consumption expenditure, yang merah itu. Dan selesai dari situ, income-nya bukan hanya dipakai buat belanja dong, sebagian dia pakai untuk savings. Berapa banyak yang bisa dia tabung. Dan sebagian lagi dia harus bayar pajak ke pemerintah, tax. Jadi Anda lihat langkah berikutnya dari income yang diperoleh oleh household rumah tangga, ada melakukan investasi. Ada investasi langsung, ada investasi melalui jalur lainnya. Nah, sekarang kita lihat langkah yang kedua. Firms selain bayar tadi faktor-faktor produksi yang disewa dari rumah tangga, firms juga pakai uangnya untuk belanja. Belanja apa? Belanja barang-barang dan jasa-jasa. Kan perusahaan juga perlu raw material, perusahaan perlu intermediate goods, perusahaan perlu mesin, itu yang dilakukan dalam bentuk investasi, beli ke goods market, atau dalam bentuk pengeluaran ke pasar-pasar faktor-faktor produksi. Ini yang merah. Jadi ada satu, ada yang kedua, bayar pajak, tax, dan yang ketiga adalah savings. Ya, jadi gross domestic product itu bisa bergerak seperti ini. Tapi kan uang yang dipakai oleh rumah tangga untuk membayar ke pemerintah dalam bentuk tax, dalam hal ini dikeluarkan lagi oleh pemerintah. Untuk apa? Untuk bayar utang, untuk bayar utang pemerintah, untuk bayar berbagai hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan government tadi. Ya, jadi government terima dari household, oleh government dikeluarkan lagi, bisa juga dibalikin sebagai pinjaman atau memberi pinjaman. Ya. Yang terakhir adalah rest of the world, sisa-sisa dari semuanya itu dipakai untuk membeli barang-barang di pasar asing. Nah, Anda lihat di slide 16, secara total apa yang terjadi adalah rest of the world membeli barang dalam bentuk barang-barang ekspor dari Indonesia, lalu jual barang-barang dia ke Indonesia yang disebut dengan impor. Ya. Nah, M adalah net exports dikurangi dengan impor. Di dalam slide, slide berikutnya, slide berapa ya itu ya? Mutia. 17. Gross domestic product itu kelihatan secara lebih lengkap. Ya, termasuk rest of the world yang menjual barangnya ke dalam negeri dalam bentuk ekspor, impor, atau menjual barang dalam negeri ke luar negeri dalam bentuk ekspor. Ya, semuanya ini Anda silahkan pelajari, dan sampai sini ada yang mau bertanya sebelum saya masuk ke slide berikutnya mengenai Y sama dengan C plus I plus G plus X minus M. Ada yang mau tanya? Kalau tidak, tadi siapa yang bertanya terakhir ya mengenai PDB?
Di halaman 20 ini adalah hitung-hitungan daripada semua ini. Ya, hitung-hitungan. Nah, kalau kita lihat di 20, maka gross domestic product itu menggambarkan semua yang diterima di dalam perekonomian, baik dalam bentuk konsumsi, yaitu bagian dari pendapatan yang dipakai untuk konsumsi, kemudian investasi, kemudian government expenditure, penggunaan pemerintah, kemudian X minus M. Jadi, tadi yang nanya, kalau tidak diproduksi dalam negeri, gimana? Kita keluarin. Itu minus M. Minus M itu menggambarkan bahwa semua barang-barang yang diimpor dari luar negeri, meskipun dikonsumsi oleh kita, tidak boleh masuk dalam gross domestic product. Makanya dia jadi negatif M. Karena dia bukan bagian dari produk domestik bruto. Oke? Jelas ya? Tadi yang nanya. Ya, Prof. Makasih, Prof. Sekarang kita lihat lebih teliti di 21 bahwa PDB itu sama sebangun, bisa dilihat dari sisi expenditure, bisa dilihat dari sisi income. Dilihat dari sisi expenditure, pengeluaran, PDB itu adalah total pengeluaran untuk final goods and services, untuk beli, untuk konsumen, yang dibeli konsumen, untuk investasi, yang dibeli businesses, untuk G, yang dibeli government expenditure, plus X minus M. M harus dikeluarkan karena dia bukan produksi dalam negeri. Itu dari satu sisi mengenai produksi. Tapi bisa juga kita lihat berdasarkan income. Tadi ingat, aggregate income equal dengan total amount paid untuk factors of production. Sejumlah uang yang dibayarkan kepada factors of production, ya. Untuk buruh itu adalah wages, untuk tanah adalah rent, untuk investasi, untuk capital adalah interest, dan untuk entrepreneurship adalah profit. Empat ini hanya menggambarkan uang yang dibayarkan untuk seluruh faktor produksi yang tadi. Berarti Y sama dengan C plus E plus G plus X minus M juga bisa dihitung berdasarkan uang yang masuk sebagai income. Makanya gross domestic product itu sering disebut sebagai national income, pendapatan nasional. Sama, angkanya nggak bisa persis, ada beda 200, 300, 2 juta, 3 juta. Itu semua adalah perbedaan statistik, statistical errors. Ya. Nah, halaman 23 itu menggambarkan jalur uangnya. Ya, jalur uangnya kalau dilihat dari sisi uang bagaimana? Ya. Apakah defisit atau surplus, itu bisa dihitung berdasarkan berapa banyak tabungan yang bisa dihasilkan dari income yang ada. Jadi S tabungan sama dengan income dikurangi semua pengeluaran, baik pengeluaran untuk bayar pajak maupun pengeluaran untuk bayar barang-barang konsumsi. Nah,
Halaman 24 menggambarkan filosofinya, yaitu kalau pengeluaran pemerintah melebihi pajak, maka pemerintah berarti pengeluarannya lebih banyak dari penerimaan. Ada budget deficit. Budget deficit punya implikasi bahwa pemerintah meminjam uang dari pasar uang. Sebaliknya, kalau pajak yang melebihi government expenditure, maka berarti pemerintah punya budget surplus. Pajaknya lebih banyak dari pengeluaran belanjanya negara. Ya, dan biasanya kelebihan ini dikembalikan dalam bentuk pinjaman pemerintah ke pasar modal, ke pasar keuangan. Jadi kalau pemerintah taruh uangnya di Mandiri, di BNI misalkan, itu menambahkan surplus daripada pemerintah. Kalau importnya melebihi ekspor, berarti apa? Berarti impor yang dibikin di luar negeri lebih banyak daripada yang kita bisa ekspor. Berarti kita by definition itu meminjam ke luar negeri, minjam ke dunia. Ya. Sebaliknya kalau ekspornya lebih besar daripada impor, maka berarti kita punya suatu tabungan. Nah, tabungan itu tentunya tergantungnya. Ada yang investasi, ada yang didiamkan saja. Tapi yang jelas kalau eksportir lebih banyak harus daripada membayar importir, berarti eksportir ini sudah menyumbang sesuatu ke dalam perekonomian karena semua hutang-hutangnya sudah dibayar. Ada yang mau bertanya? Kalau enggak kita pergi ke halaman Prof, 25. izin tanya, Bagaimana kalau sih? Ya, silakan. kalau kelebihan itu yang biasa kita lihat di berita itu cadangan devisa surplus gitu ya Bu ya, betul nggak sih istilahnya? Ngaruh ke cadef apa Bu? Kelebihan apa ya? Cadangan devisa itu dilihat dari neraca pembayaran ya, balance of payments, dan dilihat dari berapa banyak yang disimpan di bank sentral. Jadi bukan ini yang dimaksud sebagai surplus itu ya. Surplus di sini adalah kelebihan impor atau kekurangan kelebihan ekspor sehingga lebih banyak produksi dalam negeri yang menghasilkan uang daripada kita produksi luar negeri yang membuang uang ke luar negeri. Kan kalau kita import kan kita mesti bayar ke luar negeri, benar nggak? Ya. Jadi ada yang bocor dari dalam perekonomian kita. Sudah terjawab? Iya, Prof. Saya coba mencerna ya, Bu. Ya, kalau masih belum ngerti apanya, bagian apanya yang nggak ngerti. Biasanya istilah-istilah makroekonomi ini kan mungkin sebagai orang awam lah ya, banyaknya kan dapatnya mungkin dari berita, dari CNBC, dari Reuters gitu kan. Nah ini hal baru sih bagi saya pribadi Bu, maksudnya dengan teori-teori dan dengan rumus-rumus ini sih. Berusaha konekkan dengan apa yang biasa kita baca di berita gitu sih. Enggak, sebetulnya sama aja. Ini coba baca yang pertama. Kalau pengeluaran pemerintah melebihi penerimaannya, kalau government expenditure melebihi tax, artinya kan pemerintah punya budget deficit, ya kan? Benar nggak? Ya, betul Bu. Defisit dong, penerimaannya, pengeluarannya lebih banyak dari penerimaan. Kayak kamu aja di rumah tangga. Kalau pengeluaran kamu lebih banyak dari penerimaan kan terjadi defisit, benar ya? Benar. Oke, di mana yang bingungnya di situ? Mungkin lebih ke istilah-istilah baru sih, Prof. Oke, ini bukan istilah baru, tapi istilah baku. Kalau pengeluaran lebih banyak dari penerimaan, pasti disebutnya defisit, nggak pernah disebut surplus.
Sebaliknya, yang kedua, kalau tax lebih banyak daripada government expenditure, ya selalu dibilang surplus. Kalau uang penerimaan kamu lebih banyak dari pengeluaran kamu, kamu dibilang mengalami surplus, benar nggak? Benar-benar, Prof. Nah, sama juga yang ketiga nih. Kalau import itu melebihi ekspor, artinya apa? Jadi kita lebih banyak menghabiskan uang untuk membeli barang ketimbang uang yang kita hasilkan gitu. Peroleh. Nah, ya. Iya. Jadi apa yang terjadi? Mungkin ditutup dengan meminjam ya, atau hutang ya itu ya, ya Prof ya, istilahnya ya. Apa yang terjadi? Surplus, defisit. Defisit. Oke, ya. Oke, kita lanjut ya. Halaman 25. Bagaimana investasi itu dibiayai? Dibiayai bisa dari tabungan perorangan, private saving, bisa dibiayai dari tabungan pemerintah, kalau pemerintah punya budget surplus. Dan ketiga, bisa juga dibiayai oleh luar negeri, kalau import lebih besar daripada ekspor. Nah, kalau dimasukkan ke dalam persamaan, itu Y sama dengan C plus S plus T, sama dengan C plus I plus K plus X minus M. Kalau di rearrange adalah investasi daripada sektor swasta berapa, fraksi daripada sektor bisnis berapa, maka private saving plus government saving itu menggambarkan terjadinya tabungan secara nasional. Kalau ada rumah tangga secara total punya tabungan, plus bisnis juga punya tabungan, itu menggambarkan total national savings. Nah, beberapa istilah tambahan mengenai gross and net domestic product. Ingat bahwa gross itu selalu berarti masih ada di dalamnya unsur depresiasi. Kalau sudah net, sudah nggak ada lagi. Ya. Kemudian ingat bahwa di dalam perhitungan mengenai gross domestic product, itu gross domestic product itu menggambarkan suatu nilai per periode tertentu. Nah, itu disebut dengan stocks. Tetapi kalau berapa perubahan nilai dan perusahaan itu per unit waktu, per jam berapa gitu, itu pasti bukan lagi menyebut anak keber. Jadi kita bisa lihat bahwa GDP itu mengukur baik kekayaan, wealth, maupun savings. GDP itu juga menggambarkan capital, halaman 29 ya, maupun investasi. Mutia dipindahin dulu. Diikutin kalau saya ngomong. Ya. Nah, oke, jadi gross domestic product itu menggambarkan sekali lagi bahwa ada jumlah tertentu yang harus kita perhatikan untuk mengatakan mana yang merupakan flow, mana yang merupakan stocks, dan mana yang boleh dikatakan sudah termasuk di dalam PDB. Nah, gross domestic products halaman 30 secara keseluruhan adalah menggambarkan berapa banyak depresiasi yang terjadi dan berapa gross investment yang ada, yang menggambarkan net investment atau perubahan itu di dalam capital stock.
Ya, sampai sini nggak ada sesuatu yang sulit. Saya minta untuk baca semua lagi, ini semua mengenai gross domestic products. Ada di halaman 34 coba. Halaman 34. Oke, ya. Jadi gimana mengukur GDP itu bisa pakai expenditure approach atau income approach. Kalau pakai expenditure approach, kita tahu harganya segini. Kalau dengan cara perhitungan yang lebih benar lagi, kita bisa mencoba mengikuti cara perhitungan dari negara seperti negara tetangga kita atau negara Turki dan sebagainya. Itu menggambarkan jenis-jenis daripada kebutuhan kita untuk perhitungannya. Nah, saudara-saudara, sebenarnya saya sambil nyari. Oke. Sekarang halaman 41 adalah cara menghitung real GDP. Ya. Pakai base year atau pakai macam-macam cara perhitungan. Anda coba, mari kita lihat di halaman 40 saja. Ya, 40. Ya, nominal GDP data ini menggambarkan bahwa 2005 itu hua-hua misalkan gitu ya. Pengeluaran yang ada menggambarkan bahwa batch itu menjadi lebih murah. Nah, kalau kita lihat secara real itu harus ditentukan mau menghitung dipelajari, tidak mudah, tidak sulit, hanya hitung-hitungan biasa yang lulusan SMA bisa. 2005 barang growth rate pada 2005 itu 35%. Nah, sedangkan pada harga 2006 growth rate-nya 15%. Average-nya menggambarkan growth rate dari negara tersebut. Jadi kalau Anda lihat harga 2005 dan harga 2006 dicari titik tengah. Oke, sampai di sini saya rasa Anda bisa pelajari semuanya dengan limitasinya. Coba buka, waktu kita udah nggak terlalu banyak sebenarnya. Oke, ya jadi Anda pelajari ini. Saya agak buru-buru. Oke, Anda terus langsung loncat aja setelah step 4 itu ke cara menghitung GDP deflator-nya. Ya. GDP deflator di halaman 51 udah dibuka. Deflator itu adalah real GDP kali 100. Jadinya adalah 100 tahun 2006
GDP dividernya adalah 230 ya. Ini mengenai argumentasi the use and limitations. Oke, saya rasa selesai sampai sini. Teman-teman maaf agak terburu-buru karena saya juga masih ada rapat satu. Tolong dibaca lagi, nanti kita ulangi sedikit ya sebelum minggu depan kita masuk ke unemployment dan inflasi. Ya, sebelum saya tutup ada yang mau bertanya? Sorry Bu, nanya Bu, per Ya. yang tadi dikirimkan ke email Ibu atau seperti apa Bu ya pengirimannya? Kirimkan ke Mutia, nanti Mutia kirimkan ke saya sekaligus gitu ya. Karena Oke. kalau sendiri-sendiri terlalu penuh di tempat saya nanti suka ada yang ketinggalan. Ada format khusus nggak, Bu? Enggak, masing-masing Pakai jawab PDF. aja. Jangan pakai PDF ya. Kalau pakai PDF, saya enggak bisa angkain kalian. Pakai Word aja, nggak apa-apa. Nanti saya bisa kasih. Pakai Word Ya? ya, Bu? Ya. Word. Baik. Oke, ada yang mau Maaf, Bu. bertanya? Ya, silakan. Maaf, Bu, dikumpulkannya nanti sebelum Ibu ngasih Ya, materi ya, hari Bu. Senin, Pak. Ya, Hari Senin. hari Senin aja. Selasa pagi Selasa ya. beres. Ya. Ya, Selasa sebelum mengajar. Ya. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih ya. Maaf, saya masih ada kerjaan lagi jam 1 di sini nih. Saya Ya, Bu. masih di luar negeri sekarang. Oke, terima Oke. kasih. Ya, Selamat Prof. malam. Terima kasih, Prof. Malam. Terima Terima kasih. kasih, Terima kasih. Prof. Malam, Prof.